Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri, perwakilan dari kelompok 2. Pada tugas praktek kali ini, dalam memenuhi mata kuliah ilmu bahan makanan, kami ditugaskan untuk mengamati karakteristik, struktur, dan mutu telur. Berikut merupakan nama mahasiswa serta kelompok yang terlibat di dalamnya. Sebelum kita masuk dalam metode atau video pengerjaan, kita harus tahu dulu apa itu telur. Telur merupakan salah satu hasil ternak yang dihasilkan oleh hewan unggas. Telur memiliki struktur bagian luar berupa kerabang dan selaput kerabang. Struktur ini berperan dalam melindungi telur dari tekanan fisik luar. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bernilai gizi tinggi. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur terdiri atas protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuning telur. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, fosfor, sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Adapun putih telur yang jumlahnya sekitar 60% dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Kualitas telur dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kualitas internal dan kualitas eksternal. Kualitas eksternal difokuskan pada kebersihan kulit, tekstur, bentuk, warna kulit, tekstur permukaan kulit, dan keutuhan telur. Sedangkan kualitas internal mengacu pada putih telur atau albumin, kebersihan dan viskositas, ukuran sel udara, bentuk kuning telur, dan kekuatan kuning telur. Selanjutnya, tujuan praktikum kali ini adalah melakukan pengukuran terhadap karakteristik fisik telur, melakukan identifikasi terhadap struktur fisik telur, dan melakukan pengujian terhadap mutu telur. Video berikut merupakan video pengerjaan yang merupakan pengamatan terhadap karakteristik, struktur, dan mutu telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Denis Adenugrahanto. Saya dari kelompok 2 dan beserta teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, di sini saya dan teman-teman saya ingin melakukan pengujian terkait karakteristik, struktur, dan mutu dari telur ayam dan telur bebek. Ya, untuk apa tugas ini kita lakukan atau kita uji? Ya, kali ini kita akan menguji telur bebek dan ayam untuk memenuhi tugas ilmu bahan makanan. Ya. Bagaimana prosesnya? Langsung saja kita awali dengan pengujian terhadap telur bebek yang akan dilanjutkan dengan telur ayam. Yuk, kita lanjut ke video berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur diameter telur bebek ada penggaris, pita, dan telur. Caranya dengan melilitkan pita ke telur, selanjutnya tandai pita yang sudah dililitkan ke telur, kemudian ukur pita tersebut dengan penggaris menjadi 15 cm. Pertama-tama kita timbang berat utuh telur, didapat 60 gram. Selanjutnya kita akan menimbang putih dan kuning telur dengan cara pecahkan telur di atas piring.
lipat beratnya menjadi 48 gram. Nulis. Lihat, telurnya jangan sampai pecah. Tepatnya kuningnya jangan sampai pecah. Oke. Ya, yang pertama kita menghitung diameternya terlebih dahulu ya. Kita harus hati-hati, harus jeli karena kita tidak menggunakan jangka sorong. Ya, kita ukur. Memang agak sedikit lebih rumit ya. Lebih gampang menggunakan jangka sorong. Cuma kita menggunakan barang yang seadanya. Ya, ini tepat di 4,2 cm itu diameter pertama. Catat ya, buku 4,2 cm. Yang kedua, kita dari sudut yang lain. 4,6 cm ya. Mengapa berbeda? Nah, makanya kita harus mencari diameter di dua sisi untuk kita dapatkan rata-ratanya ya. Nah, setelah kita mendapatkan diameternya, sekarang kita mencari tingginya dengan menggunakan ini, tusuk gigi ya. Caranya gimana? Caranya kita tusukkan ke tengah-tengahnya, terus diamkan beberapa saat, tarik ya. Hati-hati jangan sampai bagian basahnya ini tersenggol. Oke, kita ukur bagian basahnya ya. Berawal di sini dapat di 1,2 cm. Sudah dapatkan, kita taruh saja di sini. Tingginya 1,2 cm ya. Nah, sekarang kita menghitung bagaimana sih ya cara menghitungnya diameternya. Mudah saja, kita terlebih dahulu ya. Oke. Cara menghitungnya ya, ini diameter awal dan diameter awal dan diameter akhir total dapatlah 8,8 cm ya. Rata-ratanya caranya 8,8 cm dibagi 2 setelah 4,4 cm. Nah, ini adalah diameter rata-rata dari si telur bebeknya. Hasilnya kita dapatkan tingginya 1,2 cm, lalu diameternya di angka 4,4 cm. Selesai. Oke. Kemudian ukur diameter putih telur dengan mengukur di dua sisi. Pertama di sisi horizontal mendapat 10,7 cm. Kemudian di sisi vertikal mendapat 10 cm. Hasil jumlah diameter putih telur menjadi 10,3 cm. Tinggi putih telur ialah 0,3 cm. Setelah melakukan analisis pada telur bebek, maka selanjutnya kita akan menganalisis telur ayam. Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan menganalisis telur bebek. Pertama, ambil 1 butir telur ayam, lalu timbang dan amati berat kotor telur tersebut. Bisa kita lihat, berat yang didapat adalah 73 gram. Kemudian, jangan lupa untuk segera dicatat. Lalu, selanjutnya kita akan mengukur diameter telur secara utuh dengan menggunakan benang yang dililitkan ke telur.
Setelah itu, benang kita potong sesuai dengan ukuran telur tadi. Lalu, ukur benang dengan menggunakan penggaris, maka kita akan mendapatkan diameter dari telur secara utuh. Dapat kita lihat diameter yang didapat adalah 14,9. Jangan lupa untuk selalu dicatat setelah mendapatkan hasil pengamatan. Kemudian, kita akan mengukur berat isi telur dengan cara memecahkan telur di atas piring datar, lalu timbang dan amati. Dapat kita lihat berat isi telur adalah 64 gram. Cara-cara di atas dilakukan untuk menghitung berat yang dapat dimakan atau BDD dengan rumus berat isi telur dibagi dengan berat telur utuh dikali 100%. Hasilnya adalah 87,7. Kemudian dilakukan pengukuran diameter pada kuning telur dengan menggunakan penggaris. Pertama, ukur diameter kuning telur secara memanjang. Dari hal ini didapatkan bahwa diameter kuning telur secara memanjang yaitu 4 cm. Kemudian, catat hasil yang sudah didapatkan di kertas. Selanjutnya, ukur diameter kuning telur secara melintang. Pada hal ini didapatkan bahwa diameter kuning telur secara melintang yaitu 4,2 cm. Lalu, catat hasil yang sudah didapatkan di selembar kertas. Kemudian, untuk mendapatkan diameter asli dari kuning telur, digunakan rumus yaitu diameter 1 ditambah dengan diameter 2 dibagi 2, yaitu 4 cm ditambah 4,2 cm dibagi 2, didapatkan diameter asli dari kuning telur yaitu 4,1 cm. Untuk pengukuran tinggi dari kuning telur digunakan tusuk gigi sebagai alatnya. Tusuk gigi ditusukkan di tengah dari kuning telur, diamkan selama beberapa saat hingga tusuk gigi basah atau terdapat bekas dari kuning telur tersebut. Lalu angkat tusuk gigi dan ukur bekas dari kuning telur yang terdapat di tusuk gigi menggunakan penggaris. Dari percobaan ini didapatkan bahwa tinggi dari kuning telur yaitu 1,6 cm. Kemudian catat hasil yang sudah didapatkan di selembar kertas. Lalu kita akan mengukur diameter putih telurnya terlebih dahulu menggunakan penggaris. Dan mendapatkan hasil yaitu 11,5. Untuk diameter pertama yaitu 11,5. Lalu kita akan mengukur lagi dari sisi yang berbeda. Dan diameter untuk yang kedua adalah 12,5. Lalu setelah itu
kita akan mengukur tinggi dari putih telurnya menggunakan tusuk gigi. Pertama kita celupkan dulu. Ya. Lalu kita ukur lagi menggunakan penggaris. Dan mendapatkan hasil 1,3. Nah, sudah. Setelah metode atau langkah pengerjaan ditampilkan, step selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Telur yang akan dibahas adalah telur bebek. Bisa kita lihat warna permukaan pada telur bebek ini memiliki warna biru kehijau-hijauan atau berwarna toska. Sedangkan tekstur permukaan dari telur bebek ini memiliki tekstur yang halus. Selanjutnya, ukuran untuk telur bebek memiliki panjang yaitu 5,5 cm. Untuk mengetahui diameter atau lebar dari telur, kita harus mengukur menggunakan pita yang dililitkan kepada telur seperti ini. Lalu pita tersebut dipotong dan diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya, diameter yang kita dapatkan adalah 14,5 cm. Selanjutnya, timbang berat utuh telur dan amati beratnya. Berat yang kita dapatkan pada berat telur utuh bebek adalah 65 gram. Selanjutnya, untuk mengetahui berat isi telur, pecahkan telur di atas piring datar, timbang lalu amati beratnya. Selanjutnya, berat isi telur yang kita dapatkan adalah 56 gram. Selanjutnya, untuk mengetahui diameter putih telur, kita dapat mengukur putih telur dengan dua cara, yaitu mengukur secara horizontal dan mengukur secara vertikal. Cara yang sama dapat kita ulangi untuk mengukur diameter pada kuning telur, yaitu mengukur secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya, untuk mengetahui tinggi dari kuning telur, tancapkan tusuk gigi di tengah telur seperti ini, diamkan beberapa saat, lalu cabut dan ukur bagian yang basah pada tusuk gigi tersebut. Untuk mengetahui diameter rata-rata putih maupun kuning telur, dapat memakai cara yaitu diameter pertama atau diameter horizontal ditambah dengan diameter kedua atau diameter vertikal, kemudian hasilnya nanti akan dibagi dua. Kemudian hasil yang kita dapatkan untuk diameter putih telur adalah 11,55 cm, diameter kuning telur adalah 4,55 cm, serta tinggi kuning telur adalah 2,1 cm. Kemudian untuk mengetahui persentase BDD atau berat yang dapat dimakan pada telur, dapat kita cari dengan cara berat isi telur dibagi dengan berat telur utuh, kemudian dikali 100%. Lalu persentase BDD pada telur bebek yang kita amati adalah 86,1%. Persentase BDD telur di DKBM ialah 90%. Jika dibandingkan antara persentase BDD di DKBM, persentase BDD telur yang kita amati lebih rendah dari nilai DKBM. Selanjutnya, penentuan mutu telur dapat kita hitung dengan menggunakan rumus IKT, yaitu tinggi kuning telur dibagi dengan diameter kuning telur. Indeks kuning telur yang kita dapatkan adalah 0,46, yang artinya sudah termasuk baik. Karena sesuai dengan pendapat Purwantini dan Rosdianto pada tahun 2002, bahwa indeks kuning telur yang baik berkisar antara 0,33 sampai 0,51 dengan rata-rata 0,42. Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa baik dari telur bebek maupun telur ayam memiliki berat rata-rata yang sama, yaitu mulai dari 50 gram ke atas hingga 70 gram. Untuk karakteristik fisik dari telur bebek memiliki warna cangkang yang berwarna biru kehijauan dengan tekstur permukaan yang halus dan tidak memiliki pori-pori atau bintik-bintik kecil pada cangkang telurnya.
Ukuran dari telur bebek relatif lebih besar dibandingkan dengan telur ayam negeri maupun telur ayam kampung. Dari segi mutu, telur bebek memiliki mutu yang lebih baik, yaitu dilihat dari indeks kuning telurnya maupun putih telurnya. Begitupun dengan telur ayam. Dari praktikum yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, dapat diketahui bahwa telur ayam memiliki bentuk telur utuh yang lebih kecil atau lebih ramping dibandingkan dengan telur bebek. Telur ayam memiliki cangkang yang berwarna coklat dengan tekstur permukaan yang sedikit kasar maupun halus, disertai dengan adanya bintik-bintik kecil berwarna hitam di sekeliling cangkang. Dari segi mutu, telur ayam yang kami amati juga rata-rata memiliki mutu yang baik dilihat dari indeks kuning maupun putih telurnya. Banyak kelebihan dan kekurangan dari kedua telur ini tergantung kebutuhan kita untuk menggunakannya. Jikalau harga telur bebek memang jauh lebih mahal karena banyak kelebihan dari telur bebek yang tidak ada pada telur ayam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.